Karena dari sosmed kan luas ya. Iya pasti Dari jangkauannya. sosmed luas. Dari negara Indonesia sampai negara luar pun Oh pernah sampai gua keluar. pernah Oh. paling jauh sih Kanada. Oke guys, balik lagi bersama channel gue Black Sweet. Di video kali ini kembali lagi sama hashtag ini kata aku ya. Gue kedatangan narasumber atau tamu again. Sekarang dari kalangan pembisnis, guys. Bisnis dong. Ya pembisnis lah, maksudnya ya bisa disebut bisnis ya, namanya juga usaha ya. Yes. Nah, ini teman gue masih lingkup teman ya. Jadi kita langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol about apapun itulah tentang dia. Oke? Langsung aja ayo. Jadi perkenalan dulu atau bisnisnya maksudnya. Oh, bisnisnya. Gak usah kenal gua ya. Nggak usah kenal lah. Pokoknya. Gak usah lah, ngapain. Jadi lu bisnis itu mulai dari kapan sih pertamanya gitu? Gua awal mula bisnis Heeh. tahun Bebas mau tahun mau dari usaha apa gitu. Gua awal mula bisnis dari usaha ikan cupang. Ikan cupang. Kalau dengan modal sendiri. Oh, tapi emang benar ya ikan cupang yang kemarin sempat trending Nah, gitu. itulah. Tapi sebelum trending mungkin lu emang udah pernah bisnis cupang. Udah Oh, udah terjun Udah. lah. 2 tahun sebelum trending. Oh, 2 tahun sebelum 2 tahun trending. sebelum. Nah, pas lu mulai bisnis cupang nih, kenapa sih ada apa mungkin lu hobi sendiri atau emang lu nyoba-nyoba gitu bisnis cupang nih? Awalnya sih hobi. Hmm. Gua hobi ikan cupang dari SD dan gua pernah jualan ikan cupang kelas 4 SD depan rumah. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu pertama. Pertama kali jual ikan cupang. Emang suka sama cupang, Wah, suka banget. tapi bukan cupang yang Nah, kalau itu lebih suka bukan suka banget. ya. Terus pertama lu udah mulai suka cupang, terus di umur berapa sih lu memutuskan untuk maksudnya tuh memulai bisnis cupang gitu? Memulai bisnis cupang di umur 17 tahun. 17 tahun. Berarti 17 masih tahun. posisi sekolah dong, SMA. Masih posisi sekolah. Terus yang pertama lu lakuin, pertama merintis bisnis lu sendiri seperti apa? Pertama kali merintis, gua ada sisa bekal dari pesantren. Oh, lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Anak soleh. Anak soleh. Amin. Amin. Kayang. Terus, Nah, ada uang sisa dari bekal pesantren itu sekitar 75.000. Nah, 75.000 gua belilah ikan cupang 15 ekor. Pertama berarti Pertama beli kali 15 ekor. Di situ gua pakai cup, cup. pakai gelas cup. Oh, pakai gelas cup gitu, pakai ha? gelas cup, jajarin sama gua di depan rumah. Mm-mm. Ada yang beli, ada yang beli. Sehari itu cuma satu yang beli. Sehari Oh. cuma satu. Nah, awal mulanya dari situ sih. Awal mulanya Itu dari tuh umur 17 tahun. umur 17 tahun. Oh, terus perjalanan yang sampai sekarang gak bisa lu lupain dalam bisnis cupang nih. Jadi misalkan lu pertama merintis cupang sendiri, beli cupang, terus lu mulai marketing atau penjualan, tapi omset emang nggak seberapa sih kan dari cupang maksudnya itu? Enggak Atau sih, gimana enggak sih? seberapa. Masih biasa-biasa aja lah. Pertama-tama. Masih biasa-biasa aja. Yang penting gua ngerokok nggak minta dari orang tua gitu doang. Awal mulanya. Terus patokan lu sendiri dalam bisnis ini, dalam bisnis yang lu jalanin sampai saat ini, patokan maksudnya target lah, lu pingin. Oh, target. Mm-mm. Target tuh gua pingin mempunyai segalanya dari cupang. Dari cupang. Dari Kenapa nggak cupang. bisnis ikan lain gitu? Kenapa harus cupang gitu? Karena gua tuh mikirnya gua hobi, Mm-mm. daripada ngeluarin uang gua harus dapat uang dari hobi itu. Dari hobi, berarti lu hobi dalam perbinatangan atau hanya cupang doang gitu yang lu emang senengin dalam kategori hewan yang lu ingin di bisnis? Misalnya kan bisa aja ada ikan koi, ikan Nah, mas dan lain-lain mungkin kan. Dan kenapa harus cupang gitu? Oh, Pasti lu pernah punya filter sendiri dong bisa Pasti. jatuh hati dalam cupang itu. nah itu sih kalau menurut gua ya, dengan dari pertama gua ngerintis cupang, meskipun ada misalkan gua emang suka binatang, suka ular dan lain sebagainya, tapi nggak tahu kenapa lebih tertarik cupang daripada yang lain gitu. Nah, Apa sih motivasi lu yang masih yakin terhadap bahwa cupang ini bisa jadi omset terbesar dalam usaha lu, dalam kehidupan lu gitu? nah dari situ gua berpikir sih,
dengan kerja keras semua juga pasti tercapai Mm-mm. gitu. Dengan kerja keras semua pasti tercapai. Nah, Nah, dari situ gue termotivasi untuk lebih besar lagi dalam usaha cupang. Karena gua pikir sih dari misalkan penghasilan 2.000 tapi usaha sudah sekeras itu, gua introspeksi berarti ada yang salah dari gua gitu, ada yang salah. Oh, Berarti cara pemasaran gua salah. berarti evaluasi diri Nah, sendiri dulu lah. Iya. Nah, dari situ gua mulai ngerintis lagi, terus ngerintis, masuklah sosial media. Oh, Gitu, langsung mulai nge-explore lah ke dunia sosial mulai medianya. ekspor. Misalnya lu sendiri ya masih kalangan, maksudnya kayak jualan-jualan biasa gitu, belum jualan biasa. belum ke ranah maksudnya teh sosmed. Nah, belum. Terus lu sendiri sebelum terjun ke dunia cupang, apa sih cita-cita lu gitu sebelum berbisnis seperti ini? Cita-cita gua sih simpel, bukan cita-cita sih. Maksudnya Keinginan. keinginan bahwa keluar sekolah tuh gua paling gak mau kerja. Oh, lu nggak mau? Paling gak mau kerja. Terus? Paling gak mau kerja. Makanya gue milih untuk usaha gitu ya. Gue udah full tekad untuk usaha, gak mau kerja. Pernah gue dipaksa kerja sama orang tua. Gue interview dan lain biasalah sebagainya. Ya. interview kayak gitu. Dan di situ gue salah-salahin semuanya biar gak kerja. Serius? Gue salah-salahin semuanya. Padahal itu peluang karena gue punya orang dalam ya kan. Hmm. Punya orang dalam. Itu peluangnya besar, tinggal masuk kan, Sebenarnya gitu. Tapi gue nggak mau, makanya gue salahin semuanya, karena gue tuh bertekad untuk usaha gitu. Gue bertekad untuk usaha. Terus sekarang kan lu bisnis, terus respon orang tua pas pertama bisnis lu yang bisa dibilang kan cupang merangkaknya kalau belum kenal sosmed susah ya, Nah, maksudnya teh. Terus respon ortu gitu ketika yang maksudnya sepantaran lu kan gue maksudnya ya, sepantaran gue yang misalkan kerja atau misalkan produktif lah, mereka mencari uang, terus lu masih fokus dengan kegiatan bisnis lu cupang. Respon pertama orang tua ngomong ke lu sendiri kayak gimana sih? Respon pertama itu kalau omongan bukan dari orang tua pasti sakit hati. Pasti sakit hati. Respon pertama tuh buktiin kalau kamu bisa sukses. Pertamanya kan gitu, buktiin kalau kamu bisa sukses. Nah, kesini gak ada bukti kan, mau ngebuktiin gimana gue dapat sehari 2.000 kan. Susah ngebuktiin emang. Dengan sekarang yang udah lu omset minimal ini mas sebulan berapa? Minimal kalau sebulan nggak tahu ya, kalau gue omset itu sejam paling kecil 1 juta. 1 juta sejam. 1 juta paling kecil 1 juta dari cupang. Sekarang berarti bisnis lu udah mulai meluas dong, maksudnya teh udah dikenal banyak pasar lah. Iya sih, karena dari sosmed kan luas ya. Iya pasti jangkauan. Dari sosmed luas, dari negara Indonesia sampai negara luar pun. Oh, pernah sampai keluar? Pernah. Oh. Paling jauh sih Kanada. Oh, sampai ke Kanada. Oh. Tuh, jadi buat kalian yang hobi cupang, bukan hobi cupang, hobi ikan cupang. Atau bisnis apapun itu, kalian lah. Maksudnya teh berusaha untuk lebih terus mengeksplor. Karena teman gue ini sampai ke Kanada, gengs. Itu gimana sih cara dapetin lu customer dari Kanada gitu? Pertamanya sih gue isengnya gue main di Instagram, gue posting salah satu ikan, ada yang komentar lah, dia pakai bahasa Inggris, gue komen, lanjut di chat pribadi, dia minta kirim ikan sekitar 200 ekor dengan harga. Satu harganya berapa? Maksud satu ekor? Satu ekornya itu $15. $15? Satu ekornya $15. Mahal ya? $15 sabar aja seekor. Terus Nah, dari situ gue mikir ini gimana caranya ngirimnya gitu. Soalnya luar negeri. Nah, setelah itu gue kenal banyak dengan komunitas Bandung. Setelah itu gue bikinlah surat karantina. Oh iya, masih pandemi mungkin. Nah, gue bikin surat karantina, bisa lah di situ kirim ke Kanada, dan uangnya pun nggak bisa langsung cair. Gue harus nunggu sekitar 3 mingguan lah. Karena jadi kan gue nggak bisa langsung masuk ke ATM gue kan, lewat jasanya lagi gitu, kayak jasa. Eta lah pokoknya. Jadi harus ada perantara lagi gitu. Jadi harus nunggu 3 minggu. Nah, terus
udah pesan ikan, ada kelanjutan nggak sih, maksudnya dari si customer yang di Kanada itu? Ada, Sebenarnya yang customer Kanada itu emang bule atau orang Indo yang di Kanada? emang bule, Oh bule. asli Kanada dia, Asli Kanada. Karena lihat postingan IG lu. Nah, Gini kan sampai Kanada karena cupang, gengs ya Cupang, itu. ikan cupang. Ikan cupang sih, bukan karena cupang. Terus lu pasti pernah dong dalam bisnis pasti ada namanya jatuh bangun ya. Titik terendah lu sampai saat ini lu masih terngiang memorinya bahwa wah gua pernah di posisi ini tapi gue bisa bangkit. Apa sih maksudnya? Jadi untuk bisa nge-grow up diri sendiri lu ngapain gitu dalam masalah itu? Pernah satu masalah yang buat gua sangat down gitu. Down. Sangat down. Di situ gua pernah ketipu. Oh ketipu. Gua cuman pegang uang 3 juta. Gua beliin ikan semuanya. Ternyata waktu ikan datang beda dengan sama yang video. Oh Gitu. Jadi ibaratkan ikan yang harusnya dijual 150.000, yang datang paling juga bisa dijual 30.000. Oh sampai Paling gitu. 30.000. Emang masih banyak gitu di dunia percupangan yang kayak gitu? Banyak banget. Sampai kemarin ada yang nipu pakai logo gua, pakai nama gua. Heeh. Satu hari itu sekitar 25 juta. Orangnya nagih gua bangun tidur pagi-pagi, lihat chat, ini ada yang nagih 15 juta. Wow. Pagi-pagi. Terus Siangnya 10 juta, malamnya 5 juta. waduh. Terus lu apa yang lu lakuin gitu? Yang gua lakuin sih klarifikasi ya. Klarifikasi, gua bikin postingan di Instagram Ya. bahwa bila mana ada yang mengakui nama saya dengan membeli ikan dan lain sebagainya, dia penipu gitu, dia penipu. Oh, jadi bukan lu lah gitu. Nah, bukan gua. Terus. Yang nagih ke lu gimana tuh? Dan untungnya dia ngerti. Terus barangnya belum dikirim untungnya. Oh, untungnya sama Untungnya si suppliernya belum dikirim. Belum dikirim. Oh, Tapi di situ selama 1 bulan gua tercoreng nama. pasti dong. Pasti. Jadi dalam di situ 1 bulan. mungkin lu merasa wah lu gagal gitu. Enggak sih kalau gitu. Oh enggak. Gua cuma mikir, oh ini ujian, gua bakal naik kelas gitu doang. Terus menurut lu sih dalam kehidupan lu yang dan bisnis, gue mau nanya about misalkan seberapa penting sih orang terdekat menurut lu? Sangat penting sih. Dalam artian apa? Kita ambil contoh pacar misalkan. Pacar. Dengan adanya dia tuh kita bisa lebih semangat sebenarnya. Kita lebih semangat karena dia mensupport. Dan ketika adanya dia terus ada masalah dalam orang terdekat, itu pun bisa menjadi hambatan untuk bisnis. Nah, jadi ada Bisa pasti dibilang. plus minus lah ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga. Terus orang tua sendiri setelah lo mencapai yang alhamdulillah ya bisa maksudnya tuh sampai explore Kanada. Respon orang tua seperti apa untuk saat ini? Untuk saat ini sih ketika misalkan gua lagi jatuh, orang tua pasti bilang lanjutin aja. Dan sekarang nggak pernah ngomel untuk kerja lah, apalah, nggak pernah ngomel. Jadi tetap ngasih motivasi untuk gua tuh harus maju di bisnis ini gitu. Tuntutan orang tua sendiri ke lu? Tuntutan orang tua gua sih cuma satu. Orang tua gua pengen gua jadi ustadz. Itu doang. Jadi pengen jadi lu jadi ustadz ya? Iya. Nah, Nggak mau gua kaya, nggak mau. terus kenapa lu nggak jadi ustadz gitu? Nah, gua ngeliatnya gini. Kan lu pesantren, Nah. mungkin orang tua pingin lu jadi ustadz karena lu pesantren, Nah, iya terus juga punya sih. basic, Iya. terus lu bisa continue lanjutin lah. Maksudnya teh dari pesantren itu untuk lu belajar jadi ustadz lah maksudnya teh. Terus kenapa lu nggak mau gitu? Bukan nggak mau sih sebenarnya, proses ya, proses. Dan gua pernah mikir gini, gua bisa nggak ya dakwah lewat cupang gitu. Oh. Gua pernah mikir gitu. Oh, terus. Jadi dan adalah salah satu target yang udah tercapai dakwah dalam cupang itu ketika sharing teman-teman komunitas. Gua keluarin lah pendapat, sharing tentang agama. Ada juga sharing tentang agama. Terus kita konsisten untuk sholat berjamaah bareng. Itu kan dari suatu komunitas ikan cupang gitu. Gitu. Jadi masih ada kajian-kajiannya juga lah, gitu. Jadi nggak selalu dakwah itu Lewat ceramah gitu. Dakwah Lewat. tidak selalu kalian yang ceramah. kuat dakwah tidak selalu ceramah. Nah. Karena bisa melalui maksudnya hobi ya yang dibawa maksudnya dalam obrolan majelis lah Nah, kayaknya gitu. ya.
Terus lu ada target bisnis lainnya sih? Nah, kalau itu pasti ada ya. Untuk target kedepannya masih banyak sih, tapi dalam lingkup ikan cupang juga. Oh, masih pingin ada cupang-cupangan lah gitu. Misalkan kayak baju, Oh, bisnis distro baju. distro baju, tapi dengan berbau ikan cupang. Terus daun ketapang lah gitu. Daun Oh, ketapang kan ada permintaan dari Kanada. Oh, jadi 100 kilo per minggu. wow. Tuh buat kalian yang punya daun katapang 100 kilo Boleh seminggu, lah. bisa kontak langsung, nanti gue simpen linknya di bawah buat Instagramnya ya. Terus lu ada buat penyampaian buat penonton Black Sweet yang udah nonton konten kali ini dalam about bisnis, about struggle kehidupan yang pernah lu hadapin gitu. Apalah, sok bisa disampaikan langsung. Nah, buat kalian yang sedang berbisnis ataupun yang sedang down, yang sedang putus cinta dan lain sebagainya, ketika kalian dalam titik itu dan kalian menyerah, itulah awal kegagalan kalian dalam seumur hidup. Tuh, kalian ya, camkan penonton Black Sweet. Nah, dan dari gue sendiri ada pesan untuk kalian. Oke, dalam konten kali ini, kalian yang mau usaha, sok usaha. Kalau bahasa Sundanya mah sok sing leukeun, sing yunun, gitu. ya, jangan menyerah pokoknya. Jadi Nah, jangan pernah ragu. mungkin segitu aja konten kali ini dari Black Sweet. Di hashtag ini kata aku, kalau ada saran atau komentar bisa kalian diskusikan nanti di kolom komentar ya. Gue sama bentar, nanti gue kalau ada yang mau ikan cupang, gue bisa simpen aja link Instagram buat kalian pesan-pesannya. Dan buat penasaran yang ikan-ikannya seperti apa, nanti gue pasang footage-nya beberapa lah ikan. Oke, langsung mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian. Subscribe Kalau mau. lupa. Black Sweet pamit, teman gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.